gimana seorang emir mengidentifikasi sektor itu. Terus dari sektor itu kan banyak saham pilihan dong. Ya. Kenapa 4 tadi? Oke. Dan apa yang menyebabkan keputusan beli di salah satu saham in case lu udah beli gitu. Oke. Kita case di let's say Inco lah ya. Oke. Gitu. Inco itu kan nikel, ya kan. Jadi biasanya proses gue gini. Gue pertama screening dulu. Gue screening berdasarkan tracking retail. Retailnya itu lagi keluar di barang apa aja. Tracking retail. Tracking retail. Gue biasa dengarnya tracking bandar. Ini lu trackingnya retail. Yes. Ada bedanya nggak tuh sama aja sebenarnya? Prinsipnya sama, Oke. tapi tracking bandar itu sangat sulit. Karena bandar itu pinter kan. Bandar itu bisa pindah-pindah barangnya lah. Dia beli hari pertama dia belinya pakai broker misalnya BK. Habis itu dari yang barang BK-nya dipindahin ke broker retail misalnya Ajaib. Dari situ habis dia pindahin ya kan, dia punya barang banyak nih. Terus dia jualan di market pelan-pelan as if kalau orang-orang awam ngeliat gitu kan, ini XC-nya ini lagi jualan terus nih, artinya bagus gitu kan. Itu sering dilakukan bandar gitu untuk menipu retail Indonesia gitu. Jadi karena bandar itu jauh lebih pintar daripada retail, by logic artinya jauh lebih gampang untuk nge-track retail dibandingin nge-track bandar gitu. Ada nggak indikator untuk membedakan? Tadi kan kita ambil contoh misalnya si XC nih kan. Ya. Si XC yang benar-benar retail dan si XC yang bandar yang pura-pura jadi retail. Ada. Ini real case contoh kemarin nih. Oke. Gua di saham IMPC gitu. IMPC itu top net buy-nya adalah XL yaitu Stockbit. Dan ini kan sering diafiliasikan sebagai broker retail banget gitu kan, Stockbit. Tapi gue ngomong di Discord gue, abis gue cek XL-nya ini nggak mungkin retail. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Yang pertama gue lihat di dan detailnya. Jadi di dan detail itu kita bisa lihat semua transaksi yang kejadian di tanggal tertentu dan dari broker tertentu. Oke. Gitu. Jadi setelah gue buka itu, gue lihat bahwa XL-nya ini dia ini behaviornya nggak kayak retail sama sekali gitu kan. Behavior retail tuh seperti apa sih? Dia itu pertama nggak berani HK, pengennya ngebit. Oke. Kan? Yang kedua, lot size-nya kecil, ya kan. Oke. Dan yang ketiga, naik dikit jual, gitu. Oke. Kalau gue lihat dari dan detailnya dan dari behaviornya, ini semuanya bertolak belakang sama tadi 3 hal yang gue bilang. Dimana Excel-nya itu dia sekali enter rata-rata roughly 750 juta, gitu kan. Dan dia itu enternya berkali-kali tuh. Oke. Dia enter berkali-kali 350 juta, 750 juta, 750 juta, 750 juta. Selain itu juga ketika saham IMPC-nya turun, pada ini ngomongin intraday-nya ya. Ketika saham IMPC-nya turun, dia itu berani defend di titik harga tertentu buangan dari barang asing. Gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin retail ini ya, retail pada umumnya udah pasti pada cut loss, Bos. Yeah. Kalau misalnya dihajar kayak itu kan dihajar cepet loh. Waktu itu dari high-nya mungkin kayak sempat minus 4% mungkin sampai low-nya. Kayaknya kalau udah kayak gitu retail pada umumnya itu udah pada panic selling gitu, udah pada cut loss ya kan. Cuma ini enggak, dia tahanin harganya terus, ditahanin dan akhirnya gue berkesimpulan bahwa Excel ini bukan retail gitu. Dan betul lah kejadian di hari ini gitu kan. Gue bilang ke Discord grup gue yang di area member, nggak usah panik, ini Excel-nya tuh Excel bohongan gitu kan. Ini Excel lagi nyamar, kita santai-santai aja. Kita tracking average mereka berapa, average kita masih mirip-mirip.
So there's nothing to worry about gitu kan. Dan bener lah hari ini tiba-tiba IMPC-nya naik sampai paling tinggi sampai 11% kalau nggak salah ya. Sekarang penutupan di sesi 1 kalau nggak salah sekitar 10% gitu lah. Jadi itulah yang membedakan retail beneran dan retailan. Gitu. Oke. Nah, ini kenapa gue minta si Emer untuk nge-breakdown gitu ya. Jadi supaya teman-teman di sini yang gue yakin pasti ada sekian persen lah yang emang benar-benar mereka mau belajar, bukan sekedar retail yang atau investor yang atau trader yang bang beli apa bang, bang masih boleh beli nggak bang, ya, gitu. Lu ngerti gak sih? Jadi buat teman-teman ini kenapa gue minta Emir breakdown. Jadi kalian bisa nge-track back yang dimaksud Emir itu tanggal berapa sih? Benar nggak kejadiannya seperti itu gitu loh? Dan cara Emir berpikir itu seperti ini dan efeknya itu seperti apa, hasilnya outcome-nya seperti apa gitu. Nah, kita tarik balik ke si Inco tadi ya. Inco ya. Nah, berarti kan lu udah melirik lah sektor dari tambang. Yes. Terus lu melirik Inco karena nikel. Iya. Gitu kan? Iya. Apa yang akhirnya menentukan lu akan beli atau nggak beli? Oke. Kan nggak semua yang menarik harus dibeli juga gitu. Oke. Kita mulai dari nol banget dulu nih untuk dari thought prosesnya. Pertama selalu kalau misalnya gue beli saham, gue tanya ada narasinya atau enggak. Oke. Kalau Inco itu kan nikel. Narasinya adalah RKAB akan dipotong di 2026. Which means supply nikel akan berkurang. Di mana Indonesia itu adalah produser nikel terbesar di dunia gitu kan. Kalau misalnya kita cut supply nikel kita, artinya harga nikelnya harusnya melonjak dong gitu kan. Logika simpelnya kayak gitu. Abis gue udah menemukan narasinya, abis itu gue persempit. Oke, kalau nikel bagus, sektor nikel ini apa emiten yang paling oke gitu kan. Dari situ barulah gue screening, gue kumpulin nih saham-saham nikel gitu kan. Gue kumpulin saham nikel, gue lihat pertama mulai dari chartnya dulu. Chartnya itu gue selalu nggak pakai indikator apa-apa. Chart gue bugil, gue cuma lihat candlestick. Chartnya cuma ada chart gitu. Betul. Kan MA apa semua nggak ada. MA nggak ada. Oke. Gue cuman pakai gue lihat candlesticknya, terus gue pakai volume dan sebenarnya gue ada bikin script gue sendiri, Pine script untuk sebagai indikator volume gue lah. Itu basically ya simple banget, itu cuman buat ngelihat apakah volume buyingnya lagi lebih dominan dari selling volume dan sebaliknya. Apakah selling volume-nya lebih dominan dari buying volume gitu. Dan itu juga jadi patokan gue apakah sahamnya ini udah siap untuk rally atau belum gitu biasanya. Cuma gampang banget itu bikinnya, cuman gue curhat ke ChatGPT apa yang gue mau, lalu dia bikinin code-nya gitu kan. Lalu code-nya langsung gue kopas aja ke Pine script di TradingView gitu. Jadi setelah gue menemukan price action-nya yang bagus, chartnya bagus gitu, gue cocokkan lagi dengan data akumulasi dari Broksum-nya gitu. Kalau dari Broksum itu kan sebenarnya nggak bisa plek-ketiplek ya. Contohnya maksudnya kayak kalau broker AZ let's say atau broker PD lah. Broker PD beli saham MDKA. Menurutku itu bagus kalau size-nya gede. Tapi kalau misalnya broker PD beli di saham Bumi, menurut gue itu jelek. Karena apa? Karena kalau MDKA itu mereka holdingnya Pak Boy Thohir ini memang paling banyak di PD gitu. Jadi ada probability bahwa itu adalah dia. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak di saham Bumi, PD-nya itu apalagi kalau size-nya kecil, most likely itu retail. Jadi kalau mereka beli gitu kan, artinya retailnya udah mulai rame ini. Apalagi kalau misalnya satu baris mereka net buy semua, PD, YP, XC, XL, KK. Itu gue udah aduh astagfirullah. Gue udah males nih gue liatnya gitu kan. Itu biasa langsung gue buang aja. Well anyway, setelah gue menemukan dari broker summary-nya ini, gue lihat siapa yang akumulasinya paling bagus dan apakah saham ini
didominasi transaksinya oleh domestik atau retail. Domestik atau foreign gitu. Ini bisa dicek datanya di Stockbit ya. Kayak di profile activity atau apa gitu. Jadi kita lihat kepemilikan foreign sama kepemilikan domestik itu berapa persen. Nah, jadi dari situ gue bisa menerka. Yang gue lebih perhatiin tuh foreign, broker-broker foreign atau broker-broker domestik justru yang harus gue perhatiin gitu. Setelah dari situ gue biasanya mungkin udah bisa dapet kayak 3 atau 4 saham yang menurut gue very very potential. Step terakhirnya adalah gue consult sama tim Chuck Investment Club gue. Oke. Karena Chuck Investment Club ini kan isinya bukan gue doang kan. Kita ada tim. Tim kita ini juga bahasanya apa ya? Wonderkid semua. Mereka ini semua kelahiran tahun di atas 2000 semua. Gue itu paling tua di tim gue. Okay. Gue kelahiran tahun 2000 kan. Mereka ini ke tahun 2003, 2006, 2007 gitu. Tapi pinternya super luar biasa, jauh lebih pinter dari gue sebenarnya. Jadi kalau gue udah menemukan 4 saham tadi yang gue naksir, gue konsultasi ke mereka. Bro, tolong dong liatin fundamentalnya dan growth story-nya ke depannya itu seperti apa kalau ada gitu. Nah dari situ mereka bikinin lah analisanya. Setelah mereka bikinin analisanya, mereka bikin tesis sendiri juga. Dari keempat saham ini menurut gue yang paling bagus adalah ini gitu. Nah ini biasanya kalau misalnya udah match bahwa gue kan sebelum juga ada tesis nih dari 4 ini, gue udah ada dong yang satu paling gue suka gitu kan atau 2 lah. Kalau misalnya match dari sisi analisa Broksum, akumulasi, narasi dan lain-lain, dan yang dari sisi fundamentalnya itu juga udah match gitu kan, barang-barangnya sama nih yang kita suka, itu gue udah langsung pede, gue langsung all in. All in beneran Porto? Yes. Oh wow. Lu gak ada pembagian kayak maksimal entry satu saham cuman boleh sekian persen apa? Enggak sih. Wow. Jarang sih gue. Tapi kalau liquid ya. Oke. Kalau misalnya nggak liquid, tentunya sebagai bentuk risk management gue juga nggak berani masuk gede-gede banget. Soalnya nanti kalau misalnya kenapa-napa, gue nggak bisa keluar, pusing gitu kan. Itu resiko paling besar, oversize gitu.